Ada nggak sih Pak perbedaan ngajar murid dulu dan murid sekarang ya? Nggak tahu, kalau dulu SDI Manaratul Islam itu ada SDI 1, SDI 2, dan MI. Iya kan, mikir tahu domelin, Iya. mikir tahu apa, seolah-olah murid itu kayak terpasung oleh peraturan ya. Oke. Walaupun muridnya udah merdeka, lepas, tapi sekolah itu punya kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manis, ini adalah episode pertama dari podcast Cerdas, cerita tentang sekolah, yang merupakan podcast dari SDI Manaratul Islam yang akan membahas segala hal terkait dengan pendidikan. Nah, untuk episode pertama ini kita akan bercerita tentang profil SDI Manaratul Islam tentunya sebagai sekolah tercinta kita. Dan pada podcast pertama ini saya mengundang salah satu saksi sejarah ya, yang masih ada dan masih aktif, yang akan menceritakan kepada kita tentang SDI Manaratul Islam. Beliau adalah Bapak Hairudin. Assalamualaikum Hairudin. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bajunya sama nih kita, pramuka. Iya. Salam pramuka. Salam kembali. Hari Rabu ya kan. Pak Hairudin ini teman-teman adalah guru ya, guru yang paling senior. Nanti kita akan dengarkan cerita-cerita tentang beliau. Iya Pak. Ya, Hari ini Bapak semampu saya jawab. Jadi boleh Bapak cerita deh, Bapak tuh di yayasan ini dari tahun berapa Pak? Dari awalnya ya. Ya. Baik, saya akan ceritakan. Saya memang dari MI tadi, dari MI Tolibin, Hidayat Tolibin, masuk ke Sanawiyah sini. Itu udah ngajar tahun 84. Ya, 84. Belum ngajar. Oh, belum ngajar. Baru masuk Sanawiyah. Oh, Bapak dulu alumni Sanawiyah. Sanawiyah sini. Oke. Sanawiyah Manaratul Islam. Selama 3 tahun, ya guru-guru saya masih ada nih satu. Di antaranya Pak Tolib. Ya, Pak Tolib. Itu guru saya, Guru tuh, olahraga. senior, guru olahraga saya. Sekarang masih ngajar nih. Masih ngajar Iya, ya. iya. Ya, saya juga agak malu ya, tapi udah temen sekarang. Rambutnya udah sama semua. Sama gitu ya? rambutnya. Ya, udah berubah warna. Terus saya lulus tahun 84 ya. So, 84 Sanawiyah, saya masuk ke sekolah keguruan olahraga. Terus ditarik lagi ke Bari. Oh, nggak usah kemana-mana, ngajar sini aja. Pas dulu saya ngajar. Saya ngajar ditempatkan di MI waktu itu. Oh, di MI Manaratul Di Islam. Manaratul Islam. Tahun berapa itu Pak? Tahun 87. 87. Pas Saya pas belum lahir. Saya belum lahir. Pas saya lulus tuh 87. Oke. Pokoknya nanti kalau udah lulus, udah langsung mari daftar, masuk pasti gitu. Dulu waktu di Sanawiyah kepala sekolahnya siapa Pak? Sanawiyah kepala sekolahnya Sudah ke Yahya? Ke Yahya. Sudah ke Yahya. Ya. Oke. Dia dari saya Sanawiyah sampai sekarang, sekarang udah Pak Haji Fikri ya. Iya. Saya lanjutin ya. Ya. Di sana di MI saya waktu itu kepala sekolahnya Pak Haji Bu Hajah. Khadijah. Bukan, Nazullah. Oh, Bu Haji Nazullah. Nazullah. Iya. MI-nya ya. 87 tuh. Ya, Tahun 87. 87 Bu Azan Nazullah. Terus setelah itu digantikan Pak Haji Madali Effendi. Mazhar Effendi. Effendi. Terus pas pertengahan separuh jalan, sekitar 2 tahun saya di ngajar juga di SD 2. Nah, ini nih yang kita mau kulik nih. SD Teman-teman juga. mungkin yang di yang di SDI Manaratul Islam yang sekarang nih siswa-siswa nggak tahu kalau dulu SDI Manaratul Islam itu ada SDI 1, SDI 2, dan MI. Ya, jadi sebelum Bapak cerita pindah, Bapak mau konfirmasi nih saya. Jadi benar dulu tuh SDI sudah ada 2. Ada 2. Ada 2. Ceritanya gimana, Pak? Saya ngajar tuh 2, Pak. Udah 2. Saya ngajar 2. Jadi siangnya saya ngajar di MI, Oke. paginya ngajar di SD 2. MI itu memang siang.
memang siang tadinya. Nggak ada pagi? Nggak ada pagi, belum ada pagi. Oke, jadi paginya SDI Manis 2. Namanya SDI Manis 2 gitu? SDI Manis 2. Oke. Ada SDI Manis 2, SDI Manis 1. SDI Manis 2 itu yang ngajar olahraga saya. SD 1-nya itu Bu Saroni. Oh, yang sekarang guru Rawa 03. Oke. Setelah dia diangkat, saya suruh megang kelas SD itu kan kebanyakan nih, tiga sekolah kan. Akhirnya MI saya lepas. Jadi Bapak SDI 2, SDI 1 juga ngajar juga? Iya. Akhirnya saya lepas tuh. Tapi muridnya banyak, Pak? Banyak sih, standar ya, 20-30 masih standar. Jadi sejak zaman itu memang sudah banyak ya? Sudah banyak. Oke. MI-nya itu pas kalau MI saya nggak tahu ya, ini sudah lepas kan kalian ya. Saya masih di SD 2 tuh. SD 2 itu akhirnya pas kepala sekolahnya Pak Haji Zahrudin. Pak Haji Zahrudin ya. Nah itu mulain kolab tuh. Sampai kerasain tuh kelas 6-nya cuman berapa orang? 6 orang kalau nggak salah. Itu SD 02? 02. Akhirnya di merger jadi ke SD 1. Di antara guru-gurunya itu ada yang tertarik, Bu Parifan masuk, Bu almarhum Bu Ella masih SD 1. Oh, masih SD 1. Bu Tungardia. Oke. Terus istrinya Pak Bu Sadudin. Ustaz Ahmad Sadudin. Istrinya Sadudin. Itu ditarik. Nah, setelah itu di ngabisin dulu nih Pak. Nih kelas 6 dihabisin dulu nih. Pokoknya udah nggak nerima murid gitu. Iya. Kemudian udah akhirnya pas tinggal selesai udah habis, udah tutup SD 2 tutup, fokus di SD 1. Jadi tinggal SD 1 dan MI. Oke. Sampai sekarang. Yang pasti MI lebih tua ya? Lebih tua. Bahkan di yayasan kita ini MI yang paling pertama ya? Paling pertama. Kalau di Plang itu tahun berapa? 60-an ya? Start gitu dah. Saya juga belum lahir gitu kan Pak. Tahun 60-an. Oke, kembali lagi ke cerita Bapak. Jadi Bapak waktu ngajar dari awal memang udah guru olahraga? Guru olahraga. Dari 87 itu? 87. Udah guru olahraga. Baru kemudian diperdayakan untuk guru kelas karena memang guru kelas, pernah juga ada guru kelas. Guru kelas 3, kelas 6 pernah. Jadi teman-teman hari ini kalau boleh dibilang di yayasan ini mungkin ya hanya tinggal beberapa guru yang sudah mengabdi puluhan tahun ya, termasuk tadi Pak Tolib ya, gurunya Pak Hairudin sekarang masih ngajar di Alia. Dan mungkin setelah Pak Tolib siapa lagi yang selain keluarga yayasan mungkin ya yang masih senior kayaknya? Terakhir itu Pak Muslim sama Pak Nurdin. Pak Muslim almarhum, dia udah lama juga. Itu Pak Nurdin, yang saya ingat. Iya, terakhir. Itu aja. Berarti sekarang urutannya nih Pak Hairudin berarti kedua setelah Pak Tolib. Yang paling senior di Yayasan Pendidikan Manaratul Islam. Jadi udah nggak kaleng-kaleng kalau katakan sekarang. Dedikasinya luar biasa Pak. Ada nggak sih Pak perbedaan? Ya pastinya ada ya, tapi mungkin teman-teman di sini mau sharing perbedaan ngajar ya, ngajar murid dulu dan murid sekarang ya. Yang pasti sih murid dulu udah tua ya. Iya. Murid dulu udah tua. Iya. Karena gini, ada yang bilang bahwa ngajar murid dulu sama murid sekarang itu beda. Ada yang bilang gitu. Ada lagi yang bilang namanya siswa itu ya semua sama, cuma dunianya yang berbeda. Menurut Pak Hairudin gimana? Ya, kalau menurut saya sih anak dulu dan sekarang, kalau dulu tuh berbuat sesuatu itu mikir-mikir, ya kan, mikir takut domelin, mikir takut apa, seolah-olah murid itu kayak terpasung oleh peraturan ya. Karena kalau ini, dia suruh terserap ya, jadi udah. Kalau sekarang anak murid sekarang lepas. Tapi kalau saya lihat dari sekarang lepasnya itu nggak terkontrol. Nah, karena mungkin kita nggak punya rambu-rambu ya. Kalau sekolah punya rambu-rambu,
walaupun muridnya udah merdeka lepas, tapi sekolah itu punya kontrol. Nah, itu yang diharapkan. Iya. Nah, mungkin dari sekolah, dari guru-guru. Jadi kita nggak lepas murid begitu aja. Kalau dulu emang murid emang ya bukannya saya bilang terkekang ya, emang dia takut. Kalau guru udah melotot ya udah beda dah urusannya. Iya. Dan memang ini fenomena yang dirasakan di semua lini pendidikan ya, atau tingkat lah, di SD, SMP. Kita belakangan mendengar informasi ada guru yang polisikan gara-gara ngajar terlalu keras dan seterusnya. Kayaknya ini sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, Pak. Nah, menurut Pak Herun ada nggak tips-tips nih buat siswa atau buat guru? Seharusnya gimana sih guru dan siswa itu menjaga keharmonisan dalam pembelajaran supaya tetap ngajarnya enak, belajar tuh enak? Kalau menurut saya sih guru sebagai fungsinya guru dia punya koridor masing-masing. Okay. Nah, itu juga dibawa dengan murid itu juga harus diperhatikan. Nah, sebagai siswa juga terhadap guru juga jangan terlalu lepas gitu. Ada sosok orang yang kita harus hormati. Gitu. Jadi keharmonisan itu nanti akan terjaga. Jadi kita saling menjaga, kita saling menghargai satu sama lain antara murid dan guru, antara guru dan guru. Oke, iya. Berarti ada nggak orang tua yang sekarang yang dulu murid Bapak di SD? Ada. Anaknya di sekolah sini saya ngajarin, Pak. Jadi anaknya sekarang? Iya, cucu. Berarti itu cucu murid? Cucu murid. Udah ngajar cucu murid. Jadi ibunya, anaknya, itu jangan ada yang anaknya lagi udah bisa jadi, Pak. Saya juga nggak tahu. Udah luar biasa ya. Tentunya kalau udah ngajar lama begitu ada kesan-kesan, Pak, atau ada yang paling berkesan buat Bapak selama ngajar. Bisa nggak ceritain buat teman-teman? Kesannya atau ada sebuah peristiwa apa gitu yang lucu atau ya, sampai hari ini Bapak masih ingat gitu selama puluhan tahun ngajar di sini? Iya. Kalau lucu sih enggak ya, mungkin kalau lucu jarang dah lucu. Kalau gemes ada juga sih, gemes ya. Gemes. Soalnya ya saya kan guru olahraga, main di lapangan, jadi peristiwa-peristiwa di lapangan tuh kerap sering terjadi tuh. Dari kecelakaan, dari ini dan sebagainya. Saya pernah itu ya, ini yang saya sampai sekarang masih ingat aja. Ada satu anak murid SD dulu berebut kecapi di samping ini, di belakang samping sekolah sebelah timur itu ada pohon capi ya, cewek lagi. Itu sampai dia berebut capi, ini pipinya sampai kegores, sampai dia masuk ke aliyah, anaknya itu mesti ada gerak-gerak. Waduh, ini murid saya ini jadi tandanya ada tandanya itu saya cewek lagi. Berantem sama-sama cewek? Bukan, dia lagi berebutan kena apa ya, ranting atau apa gitu ya, atau kawat gitu di situ. Iya. Nah, lagi rebutan buang kecapi. Terus yang keduanya ada nih, sekarang sudah nggak ada ya, udah tutup, anak tiara Pak, yayasan. Itu kan sekolah dulu sini semua nih. Numpang gitu? Bukan, emang di sekolah di sini. Oh gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu ada yang anak laki, itu lari-lari lompat-lompat. Oh, itu saya miris banget ngeliatin dia nginjek langkanan sekolah. Emang faktor keamanannya masih kurang minimal. Jadi langkan sekolah itu dibuat tapi nggak diplester, nggak diaci, ada keran di situ, kerannya besi-besi itu, Pak. Iya. Yang butiran besi. Kuning, yang kuning. Nah, dia lari nginjek itunya rapuh. Batanya, dia kepleset, jatuh pas matanya ini, Pak. Aduh, itu yang saya nggak sampai sekarang masih ingat itu. Sampai anaknya itu nggak nangis sama sekali, nggak nangis. Saya bopong, nggak nangis. Saya usap matanya gini, orang berair kan ya, kolengket. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit jantung tuh harapan kita ya. Oh, jauh juga. Karena dia emang rujukannya ke situ. Oh. Dari Tiara rujukan ke situ. Oke. Dibawa sana, kabarnya katanya bola matanya pecah. Allah. Gitu, Pak. Itu ceritanya yang sampai sekarang saya masih ingat itu.
Memang saya yang ngangkat sendiri, anak juga nggak nangis, saya yang ngusap matanya, sampai saya pikir ini air mata ya, ternyata kok lengket gitu. Astagfirullah. Itu Pak, itu Tapi orang tuanya nuntut nggak? nggak nuntut, emang ketahuan anaknya bandel. Anaknya takilan. Orang tuanya kan nggak ada Pak. Oh iya itu nih ya panti. Dia kan panti gitu. Jadi dikabarin saya gitu. Ya udah, itu yang kesan-kesannya di sekolah SD Madrasah Islam. Tapi sekarang kemarin ini udah ada agak kurang. Mungkin faktor keamanan sekolah juga tinggi. Terus juga pembatasan. Saya juga kadang-kadang ceritain juga ke anak-anak hal-hal yang kejadian seperti itu sebagai apa namanya perboden ya kan, perboden bagi preventif anak-anak. Jangan sampai melakukan hal yang sama, kejadian yang sama. Lanjut ya. Nah, untuk kelas 6, terutama kelas 6 ya, pas mau hujan tolong sebulan 2 bulan nih, saya ini pesan nih, jangan sampai melakukan sesuatu karena ada kejadian-kejadian yang lalu setelah menjelang ujian ada kasus setrum, ya kan? Oh iya, itu saya udah ngerasain tuh yang setrum itu yang dia mandi di rumah, tapi di rumah itu ya? Bukan mandi Pak, dia hujan-hujanan? Habis lagi malam Jumat ya. Iya. Malam Jumat, saya udah ada tuh. Lagi tahlilan, terus habis lanjut keluar kan ya, temen-temennya main umpet-umpetan Pak. Tuh. Ngumpetnya di bawah toren. Nah di bawah toren itu ada mesin air. Kabelnya kebuka. Nah, iya, kayaknya sih konduksi dia tuh, namanya air ya. Langsung itu di tempat iya, Pak. itu saya ngerasain Pak, saya yang tahu tuh. Iya artinya ya asam manis ngajar udah hampir semua mungkin ya. Tapi Pak Hairun memang selama ngajar hanya di MI aja, ada di SD dan tingkatan dasar aja. Pernah ngajar di SMP atau di Sanawiyah di Saya sempat ngajar di Sanawiyah waktu itu hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun di Sanawiyah Tolibi. Karena saya alumni situ jadi dipanggil kan. Saya juga merasa menolak juga nggak enak, ya sedikit pengabdian dikit lah gitu. Saya juga waktu saya luang karena di sana tadinya juga di sini pagi sama siang, itu masih ada waktu gitu, larian. Terus pernah juga ngajar di SMK-nya, Hidata. Itu masuk 3 tahun karena Hidata saat itu ada pagi semua tuh siswanya, ya tahun berapa tuh pagi semua, akhirnya ada pilihan tuh, Pak Hai mau bagaimana ngajar sini, masih tetap lanjut gitu. Wah, saya bukannya nggak ditegur situ Pak, awalnya saya mengundurkan diri. Terus ada apa Pak gitu? Saya nggak bisa gitu. Saya kan ngajar di SD, di sini juga. Terus bagaimana dibagi dua? Karena awalnya udah di sini. Di sini. Terus saya merenung, terus pengabdian saya lebih banyak mana nih kan ya, di SD manis sama di SMK. Akhirnya saya putuskan aja, saya lepas aja Pak, saya ngajar di sana aja. Karena saya berat di sini gitu. Itu aja Pak. Iya. Dan Pak Hai ini termasuk yang mendapatkan reward dari yayasan waktu itu umroh ya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun 2022 ya? Iya. 22 ya kali ya. Ada kisah-kisah seru ada Pak? Seru banget lah. Kayak pengen lagi. Pengen nyobain. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti ada program-program tersebut lagi ya. Kita bisa bareng-bareng gitu. Terus Pak Hai ini yang dari dulu, apakah baru-baru ini megang UKS? Kayaknya dari dulu sebenarnya. Dari dulu nggak ada yang gantiin Pak. Habis base camp saya di situ Pak. Base campnya biasa. Kalau guru olahraga, base campnya pasti di UKS ya kan. Dan memang UKS-nya nggak berkembang. Karena ruangannya begitu-gitu aja. Ya. UKS buat tangga. Iya, jadi makanya tadi kalau teman-teman dengar Pak Hairudin ngurusin orang sakit, karena memang beliau sampai hari ini ya ditugaskan sebagai penanggung jawab UKS ya. Penanggung jawab UKS sekolah, terus termasuk pramuka ya Pak ya? Pramuka juga. Pramuka ya dulu. Pramuka ya itu kalau diceritain seru tuh Pak. Dari kapan tuh? Dari siapa dulu ngajar? Pramuka itu memang ada apa ya? Pasang surut? Bukan, maksudnya sini memang udah ada wadahnya. Namanya Almanar dulu ya. Iya. Pramuka. Itu ya teman-teman kita yang kemarin sudah kita rekrut beberapa orang gitu. Ya mereka orang ternyata termasuk juga
Pak Kiwil nih yang udah jadi artis nih. Jadi Dulu Bang Kiwil ngajar di sini. Ngajar pramuka di sini. Bang Kiwil ngajar di sini. Pramukanya. Istrinya kan yang sempat pernah ngajar di sini ya? Pernah ngajar. Ketemunya di sini apa di luar? Di luar. Tapi setelah sama-sama dia pramuka. udah nggak ngajar pramuka di sini. Oh. Bu Irma ya, itu siapa ya? KMA. KMA. Karohima. Iya. Iya, jadi pramuka, olahraga, udah Pak Herudin tahu deh semua deh, ya seluk-beluk setiap lengkungan, setiap pojokan. Ini pojokan dulu pohon apa ini gitu. Pohon-pohon besar yang ada di sini dan penunggu-penunggu yang lainnya Pak Herudin tahu itu semua, ya. Teman-teman yang kenal Pak Herudin boleh komen ya di bawah, atau mungkin punya apa namanya kenangan yang gak dilupakan. Kadang-kadang gitu ya Pak, kita sebagai guru, dulu saya pernah ngerasain sebagai siswa, kadang-kadang ketika ketemu guru, terus guru itu kayak lupa sama kita, karena memang dulu sempat saya kok guru itu, ibu ini kok lupa ya sama kita ya. Nah sekarang itu terjadi sama kita. Iya, saya juga sering gitu. Kita tahu nih ini murid kita cuma siapa namanya Iya, gitu ya. muka saya ingat, nama lupa udah. Sering gitu ya Pak? Sering. Pernah ketemu murid itu di jalan gitu. Kalau dia nggak negor, ya udah saya lupa. Iya, betul. Siapa ya? Tapi mau nanya, udah dah. Tadi nunggu dia nuker dulu. Pernah nggak ada kejadian lucu gitu, ada kejadian unik ditegur sama murid yang bapak udah nggak ingat di jalan gitu? Pernah. Waktu itu siapa ya? Oh, iya. Tapi tapi saya belum ingat juga. Wajahnya ingat gitu. Iya, teman-teman ini ya jadi pelajaran juga buat kita, termasuk buat saya. Jadi ketika ketemu guru-guru guru-guru kita, baik itu SD, SMP, SMA, ya kewajiban kita memperkenalkan diri dulu. Bukan guru kita nggak ingat sebenarnya, karena memang udah banyakan. Iya. Kadang-kadang ingat, cuman namanya nih siapa ini murid saya nih, cuman saya lupa gitu. Maka sebenarnya baiknya kita sebagai murid ya, kita sebagai murid yang negor duluan, Pak, saya Amar, lulusan tahun segini gitu. Kadang-kadang dalam satu angkatan belum tentu satu yang kita ingat murid itu. Ya seperti itulah. Terakhir Pak, mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan boleh lah yang bisa Bapak sampaikan ke murid-murid sekarang atau ke guru-guru Gen Z. Ini kan di STI banyak guru Gen Z nih. Iya, Gen Z. Gen apa berarti? Anak milenial ya? Anak milenial. Depan batu saya. Nah, mungkin Bapak ada kesan atau pesan buat para guru yang masih muda, fresh graduate, yang masih ngajar supaya tetap istiqomah, supaya tetap semangat dalam mengajar. Termasuk mungkin pesan buat siswa-siswi Gen Alpha nih yang baru belajar di SDI Manarul Islam, dan semua yang ada di sini. Boleh Pak? Terima kasih untuk teman-teman guru seperjuangan di SDI Manarul Islam. Tingkatkan kekompakan kalian semua, satu sama lain, kerjasamanya, saling mengingatkan, jangan sungkan-sungkan untuk menegur yang salah. Saya juga masih belajar, saya juga nggak sungkan belajar sama kalian sebagai anak muda. Saya lahir bukan zaman teknologi. Saya juga lahir dulu belum ada telepon di rumah, belum ada listrik masuk di rumah, TV masih pakai aki. Itu zaman saya lahir. Sekarang udah zaman milenial, udah zaman, apalagi anak-anak kita, anak-anak didik kita itu zaman alfa kata Pak Amar nih. Mudah-mudahan sekolah kita ke depan masih solid, kita jaga kualitas murid kita juga terus belajar sampai sekolah kita diakui oleh masyarakat, terutama di sekitarnya, apalagi masyarakat di luar. Itu aja mungkin dari saya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sekolah kita ini semakin baik, semakin maju, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih Pak atas obrolan yang luar biasa nih, walaupun singkat, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil. Teman-teman, inilah episode pertama dari podcast kita, podcast cerdas, cerita di sekolah, yang merupakan podcast di SDI Manarul Islam. Dan karena ini tayang di masa SPMB atau PPDB, saya mengingatkan untuk bunda, ayah yang mau menitipkan anak-anaknya, mempercayakan kami belajar di SDI Manarul Islam,
segera cek Instagram SD Iman Darul Islam. Hanya tersisa kurang dari 5 ya, karena kemarin tahapan early bird sudah banyak yang daftar dan sudah dilakukan tes tahap pertama di early bird dan sudah banyak yang diterima. Kalau saya tidak salah hanya tersisa 5 kursi yang diperebutkan untuk tahun pelajaran 2026-2027. Sekian untuk podcast kali ini. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.